Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Caraka. Selamat datang di video karya kelompok kami. Dalam video ini, kalian akan diajak mengenal lebih dekat sosok sastrawan Indonesia yang punya gaya unik dan pemikiran yang khas. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Nah, itu tadi anggota kelompok kami. Selanjutnya, dalam video ini kami akan membahas beberapa bagian penting dari kehidupan dan perjalanan karya PD Baik. Mulai dari biodatanya, latar belakang, masa kecil, karya-karya yang telah ia hasilkan, hingga prestasi yang pernah diraihnya. Langsung saja kita lanjut untuk yang pertama, biodata. Biodata PD Baik. PD Baik lahir pada tanggal 20 April 1972 di Bandung, Jawa Barat. Nama lengkapnya adalah PD Baik. Namun, ia lebih dikenal dengan panggilan Ayah PD oleh para penggemarnya. Pria berdarah Sunda ini memiliki beragam talenta yang ia kembangkan dan dijadikan sebagai profesi, mulai dari menulis, menggambar, hingga bermusik. PD Baik merupakan sosok inspiratif bagi banyak orang, terutama bagi para seniman muda yang ingin berkarya di berbagai bidang. Kegigihan dan dedikasinya dalam berkarya patut dicontoh oleh semua orang. Masa kecil, PD Baik bukan lahir dari keluarga seniman, namun di dalam diri PD mengalir darah seni. PD Baik menyukai seni sejak dulu. Ayahnya merupakan pelanggan majalah Bobo, namun PD Baik memilih untuk menutup ilustrasi gambar yang terdapat di majalah Bobo dan menggantinya dengan ilustrasi gambar dari PD. Kemampuan itu yang kemudian mengasah kemahirannya dan tidak heran jika PD Baik diterima di Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD Institut Teknologi Bandung. PD Baik mengaku jarang membaca buku maupun novel. PD Baik membaca dan akhirnya menyukai sastra karena ibu dan kakak perempuan PD Baik berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia yang sering meminjamkan buku karangan dari Sultan Takdir Alis Jahbana, Taufik Ismail, Iwan Simatupang, dan W.S. Rendra. PD Baik menempuh pendidikan tinggi di salah satu institut seni ternama di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung atau ITB. Di sana, ia mendalami ilmu seni rupa yang turut membentuk bakatnya dalam menggambar dan ilustrasi. Pendidikan formalnya ini tidak hanya memberikan dasar yang kuat dalam seni visual, lebih dari itu, dapat membantunya mengembangkan kreativitas yang ia terapkan dalam berbagai bidang seni lainnya. Nah teman-teman, kalian pasti sudah nggak asing lagi kan dengan novel Dylan? Novel Dylan ini adalah salah satu karya PD Baik yang paling terkenal. Seri novel Dylan ini terdiri dari Dylan 1990 yang terbit pada tahun 2014, lalu ada Dylan 1991 yang terbit pada tahun 2015, lalu ada Mil ya, Suara dari Dylan, terbit pada tahun 2016, dan ada Ancika, Dia yang Bersamaku, 1995, yang terbit pada tahun 2021. Seri ini sangat populer di kalangan remaja dan telah diadaptasi menjadi film layar lebar yang sukses secara komersial. Selain itu, PD Baik juga menulis buku-buku lain seperti Drunken Monster, Drunken Molen, Drunken Mama pada tahun 2008 sampai 2009. Ada juga PD Baik Live, buku latihan soal, yang semuanya mencerminkan gaya khasnya yang santai, humoris, dan kadang absurd. PD Baik juga merupakan pendiri dari grup musik The Panas Dalam, sebuah band yang dikenal dengan lagu-lagu humor dan satir. Beberapa lagunya juga menjadi soundtrack dalam film-film adaptasi novelnya. Melalui karya-karyanya, PD Baik telah memberikan warna tersendiri dalam dunia sastra dan musik Indonesia. PD Baik memiliki beberapa prestasi, yaitu yang pertama, sebagai penulis bestseller nasional. Novel Dylan, Dia Adalah Dylanku, tahun 1990, menjadi salah satu buku terlaris di Indonesia, bahkan cetak ulang berkali-kali. Yang kedua, adaptasi film sukses. Trilogi Dylan diadaptasi menjadi film dan meraih jutaan penonton. Film Dylan 1990-2018 berhasil meraih lebih dari 6 juta penonton dan menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa di Indonesia. Lalu, yang ketiga, tokoh sastra populer di kalangan anak muda. Gaya menulis yang santai,
lucu, dan penuh filosofi membuat PD Baik menjadi figur penting dalam perkembangan sastra populer Indonesia. Yang keempat, pendiri dan musisi grup musik The Pras Dalam. Lewat grup ini, PD Baik tidak hanya dikenal sebagai penulis, tapi juga musisi dengan lirik unik dan khas yang digemari oleh generasi muda. Lalu, yang kelima, pengaruh budaya pop Indonesia. Karya-karyanya menjadi bagian dari budaya pop Indonesia, khususnya di kalangan remaja dan mahasiswa. Dan yang keenam, penghargaan dan pengakuan dari dunia perfilman. Film Dilan 1990 memenangkan beberapa penghargaan seperti pemeran utama pria terfavorit dan pasang terfavorit di Indonesian Movie Actors Awards 2018. Dan kesuksesan filmnya turut mengangkat namanya sebagai penulis naskah dan kreator karakter. Itu tadi pembahasan tentang PD Baik, sosok sastrawan yang penuh warna dan inspiratif dengan karya-karya uniknya. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.